Annyeong! Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku selama aku pakai beberapa sunscreen. Nah, di sini aku jelasin dulu kalau tipe kulit aku itu yang kering dan sedikit berminyak. Tapi berminyaknya benar-benar sedikit banget, cuma di area T-zone aja. Oke, jadi langsung aja sunscreen pertama yang aku pakai, yang pernah aku pakai adalah mereknya Karasan. Nah, aku pakai ini bukan karena rekomendasi atau apa, tapi karena kebetulan banget aku lagi jalan di Alfa dan nemuin produk ini, produk sunscreen dengan tulisan Korea. Jadi aku langsung beli aja karena emang aku suka Korea. Jadi ini iklannya dapet banget ke aku. Nah, jadi aku pakai sunscreen itu juga baru sekitar 2020 ke atas. Karena aku awalnya juga nggak mengenal sunscreen sama sekali. Aku nggak tahu kalau misalnya ada perlindungan kulit dari matahari. Aku pikir ya kalau udah tua ya tua aja gitu loh, nggak ada perlindungan yang kayak gitu-gitu. Nah, untuk harganya sendiri itu dulu aku beli sekitar 20 ribuan aja. Aku beli yang saset kayak gini. Nah, untuk teksturnya sendiri itu teksturnya cair banget. Jadi warnanya tuh kayak warna putih susu gitu dan teksturnya cair banget. Terus pas di-apply dia itu lumayan agak lama meresapnya. Terus langsung bikin kulit muka aku tuh kusam banget. Langsung bener-bener kayak kusam mati lampu gitu loh. Tapi aku gak mikir kemana-mana karena itu pertama kalinya aku pakai sunscreen. Jadi aku pikir ya mungkin memang seperti ini kalau pakai sunscreen. Terus dia juga nggak ada efek tone up-nya sama sekali. Dan dia bikin perih di mata. Dan perihnya itu kayak perih banget sih pada saat itu. Mungkin kalau sekarang udah reformulasi mungkin ya. Jadi aku nggak tahu yang sekarang itu kayak gimana. Tapi sekali lagi aku mikirnya kayak, oh ya mungkin memang begini. Mungkin emang ya gini lah pokoknya ya kan. Terus aku juga anaknya gampang banget keringetan. Dan keringet aku tuh cuma di area muka aja. Jadi kalau aku make up dan sebelumnya aku pakai sunscreen itu, kebayang dong kalau misalnya aku keringetan terus make upnya leleh, itu sunscreennya juga ikutan leleh dan bikin lengket gitulah, pokoknya menimbulkan rasa nggak nyaman banget buat aku. Tapi balik lagi, aku mikirnya mungkin emang seperti itu kalau orang pakai sunscreen. Akhirnya pindah ke sunscreen yang kedua. Tapi di sini aku ganti ke sunscreen yang kedua ini bukan karena aku menyadari bahwa aku tuh nggak cocok pakai Karasan, tapi karena aku kemakan iklan dari TikTok. Dia aku beli Skin Aqua. Tapi kali ini aku udah mulai agak pinter nih. Jadi aku beli sunscreen yang warna biru, yang pada saat itu aku pikir cocok untuk kulit aku. Jadi aku sempet searching dulu gitu loh informasinya gimana-gimananya. Dan aku juga ngeliat reviewnya dulu di TikTok. Di sini aku suka banget sama packagingnya karena dia beda gitu loh. Terus ujungnya itu lancip kan. Jadi kalau aku pakai sendiri itu langsung aku kemukain, jadi nggak aku olesin di tangan dulu. Teksturnya mirip sama kayak Karasan, tapi dia sedikit lebih kental. Sama aja, nggak ada efek tone up-nya. Tapi Skin Aqua ini nggak bikin aku kusam sama sekali. Jadi disitu aku agak kaget, aku ngerasa kayak, oh kok nggak kusam gitu. Jadi pas dipakai di muka aku itu, kulit aku tuh jadi kayak biasanya aja, jadi kayak sebelumnya aja gitu, nggak ada bedanya sama sekali, nggak langsung bikin kayak mati lampu gitu loh. Terus Skin Aqua juga nggak perih di mata. Di situ aku bener-bener ngerasa kayak amazed gitu loh, kayak oh ada ya sunscreen kayak gini, oh ternyata ada yang kayak gini loh, ada yang perih dan ada yang tidak. Jadi aku pikir dulu semua sunscreen itu sama kayak Karasan, tapi ternyata beda. Tapi menurut aku memang harganya agak mahal sih, sekitar 50 ribuan pada saat aku beli dulu. Jadinya pas Skin Aqua habis, aku move ke merek lain. Lagi-lagi selain karena harganya lebih murah, tapi aku juga kemakan iklan. Pada saat itu berbarengan banget sama The Original, itu booming banget di Indonesia. Terus yang aku tahu saat itu The Original itu produk lokal asli punya orang Indonesia gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak menarik aja. Iya, akhirnya aku kemakan iklan lagi. Aku ganti ke sunscreen The Original. Waktu itu aku beli harganya kalau gak salah sekitar 40 ribuan gitu. Jadi alasan aku ganti juga salah satunya selain karena lagi viral dan aku kemakan iklan, itu juga karena harganya lebih murah dari Skin Aqua gitu loh. Nah, kalau untuk dari tekstur The Original formulasi pertama ini, dia itu agak lebih kental ya daripada dua sunscreen aku sebelumnya. Terus dia juga di kulit aku nggak bikin kusam sama sekali. Tapi memang ada tone up-nya. Tapi tone up-nya nggak lebay gitu loh, tipis banget gitu. Jadi nggak mengganggu sama sekali kalau menurut aku. Terus dia juga lebih cepat meresap daripada dua sunscreen aku sebelumnya. Ini kalau menurut aku ya. Mungkin karena teksturnya yang beda itu.
Dan ini juga sama aja kayak Skin Aqua, nggak bikin meleleh kalau aku make up dan keringetan gitu loh. Jadi aku semakin yakin kalau ternyata memang aku tuh nggak cocok sama kerasan itu. Emang agak telat ya, tapi it's okay lah. Dan ya emang selama aku pakai The Originate ini, aku ngerasa memang agak perih di mata. Itu aku udah ngerasain sejak pertama kali pemakaian. Tapi balik lagi aku nggak merasa aneh karena sunscreen pertama aku juga dia perih kan. Jadi aku biasa aja. Sampai akhirnya viral tuh, banyak komplainan karena katanya perih. Akhirnya direformulasi lagi kan, dan katanya nggak perih. Nah disitu aku baru sadar kalau ternyata oh, sunscreen yang bikin perih di mata itu adalah kesalahan. Aku baru tahu di situ. Aku pikir itu bukan kesalahan. Aku pikir itu ya biasa aja. Mungkin kayak sunscreen itu ada yang perih dan tidak perih. Sama seperti wangi parfum, ada yang wangi kopi, ada yang wangi coklat gitu loh. Aku pikirnya kayak gitu. So, akhirnya pas sunscreen The Originate aku yang pertama ini habis, aku repurchase lagi The Originate juga. Tentunya dengan formulasi yang baru. Nah aku penasaran karena katanya kan nggak bikin perih. Aku tuh mau nyoba, emang iya nggak bikin perih. Terus pas aku beli dan aku coba, ternyata benar itu nggak bikin perih di aku. Jadi itu artinya kan pihak The Originate-nya itu mendengarkan keluhan dan kritikan konsumen, ya itu bagus banget. Tapi entah kenapa dari akunya sendiri tuh pas pembelian kedua ini aku ngerasa kayak hilang feeling gitu loh guys. Jadi kayak gak falling in love lagi gitu. Kayak aku ngerasa ketahu kayak nggak nothing special aja, meskipun ini udah ada perubahan ya, tidak bikin perih, tapi aku ngerasa kayak yang perasaan aku sama kamu tuh udah hilang gitu loh. Akhirnya aku ganti lagi ke merek kelima atau sunscreen kelima, ya benar, sunscreen kelima. Jadi sunscreen ketiga dan keempat aku itu merek yang sama. So ini aku ganti ke sunscreen yang kelima, beda merek. Itu aku pakai dari OMG. Alasan aku pakai adalah ya karena murah. Terus saat itu juga klaimnya katanya dimulai dari anak remaja sampai dewasa kata gitu kan. Jadi aku merasa kayak oh ya udah, mungkin harganya murah ya karena emang untuk dimulai dari remaja kali ya. Remaja itu kan kebanyakan masih sekolah, jadi kayak uangnya tuh terbatas gitu lah. Jadi kayak oke, aku coba gitu. Nah pas aku coba ini lagi OMG, itu aku suka banget sama muanya aku suka. Itu teksturnya dia mirip kayak The Originate ya, jadi kayak creamy banget gitu, kental gitu. Jadi dia teksturnya mirip ya kayak The Originate, tapi kalau aku nggak salah warnanya nggak seputih itu deh, kayak agak pink kurasa. Pokoknya aku lupa ingat. Ini aku ngomongin OMG yang kemasan pertama ya, karena itu yang aku pakai saat itu. Aku pakai dia itu sama, cepet meresap gitu loh. Balik lagi aku pikirnya mungkin karena teksturnya ya, tapi dia ada tone up-nya. Tone up-nya itu cakep banget menurut aku. Dia tuh kayak tone up tuh bikin glowing gitu loh, bikin cerah gitu loh. Jadi bukan yang putih abu tapi bikin cerah gitu loh. Ini tone up-nya aku lebih suka ini daripada tone up si The Originate gitu. Ini tone up-nya tuh aku suka banget, kayak cakep gitu. Terus plusnya adalah dia ini bikin dingin gitu di kulit aku. Nah kenapa aku tuh ngerasa dingin gitu? Aku baru menyadari kayak kulit aku panas. Soalnya pas aku pakai itu sunscreen di muka aku langsung ngerasa dingin. Kayak bagian yang kena sunscreen tuh dingin, jadi bagian yang lainnya nggak kena itu aku ngerasa panas gitu loh. Kayak yang ini keren banget sih, aku langsung jatuh cinta pokoknya. Nggak bikin perih, ada tone up-nya, tapi tone up-nya tuh cantik banget, bikin glowing, adem juga di kulit, sangat amat cocok untuk aku yang gampang keringetan. Terus ya dia juga nempel gitu loh, jadi nggak bikin meleleh kalau aku keringetan. Pokoknya cinta banget. Harganya juga lebih murah, pokoknya secinta itu. Sampai akhirnya habiskan si OMG ini atau sunscreen kelima aku ini. Akhirnya aku repurchase lagi kan, tapi yang datang itu OMG dengan kemasan yang baru. Tapi aku nggak masalah tuh saat itu. Aku ngerasanya kayak ya udah, mungkin ganti kemasan doang, karena kan formulanya udah sebagus ini, jadi apa yang harus diganti gitu loh, pikir aku. Harganya juga masih sama saat itu, tapi ternyata itu mengecewakan guys buat aku. Sekarang juga sunscreen masih ada karena emang aku gantinya itu belum lama. Ini pengalaman baru sih ya. Jadi aku kan udah 2 kali repurchase sunscreen kan, berarti yang pertama kan The Originate itu tidak merasakan perbedaan isi selain dari bikin perihnya itu. Jadi kayak ya udah biasa aja. Nah pas ganti ke OMG ini, aku pun nggak expect bahwa bakalan ada perbedaan isi gitu loh. Karena
aku tuh fokusnya di formulasinya gitu. Formulasinya udah sebagus itu, jadi pikir aku gak akan ada yang diganti selain dari packagingnya yang lebih modern aja mungkin gitu. Tapi pas paketnya dateng, terus aku langsung coba pakai, itu kan dia kembung gini kan. Bentar, aku ambil dulu. Nah, jadi ini kemasan barunya. Untuk yang lainnya aku udah nggak punya, jadi ini kemasan barunya dia. Ini sunscreen yang lagi aku pakai sekarang. Dia tuh emang kemasannya kayak gini, tapi guys, waktu yang kemasan lama tuh karena masih baru, aku pencetnya dari sini pun dia isinya udah keluar. Tapi ini pas dia baru datang terus aku pakai, aku pencet dari sini tuh isinya nggak keluar sama sekali. Akhirnya aku maju, keluarnya di mana coba? Di sini. Ini bener-bener di sini. Ini aku langsung gepengin dan ini di sini. Jadi isinya tuh cuman kayak segini, dari sini ke sini. Itu menurut aku sedikit. Tapi balik lagi karena harganya yang murah ya, jadi nggak bisa terlalu menuntut apa-apa. Tapi kalau dibandingin sama kemasan yang pertama dengan harga sama, itu kayak ini tuh mengecewakan banget gitu loh. Terus pas di apply juga menurut aku ini tuh kurang dingin, beda sama yang kemasan lama. Yang kemasan lama tuh dingin, kalau yang ini tuh tetap dingin tapi nggak sedingin itu gitu. Terus kalau menurut aku ini tuh kayak tone up-nya tuh kayak hilang. Emang masih sama, nggak bikin kusam, nggak whitehead juga, tapi ini mengecewakan gitu loh. Udah mah isiannya jadi semakin sedikit, efek coolingnya juga berkurang, terus tone up-nya juga berkurang. Ya pokoknya ini mengecewakan banget sih. Jadi ini kemasan kedua itu menurut aku nggak banget, bagusan formulasi kemasan pertama. So everyone, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka dan keep love yourself. Annyeong.